Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita keimanan, keislaman yang merupakan dua nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada setiap orang. Kemudian kesehatan, udara yang segar, dan mudah-mudahan aman dan terjauhkan dari berbagai penyakit. Dan itu merupakan nikmat yang kita syukuri. Dan alhamdulillah, kesyukuran kita lakukan, tunjukkan dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini sebagaimana saya sampaikan tadi malam, kita pelajari Riyadhus Shalihin yang harusnya kita bahas tadi malam, yaitu bab siwak, bab fadl siwak, yaitu bab keutamaan bersiwak, gosok gigi. Satu amalan yang dikenal oleh semua orang. Namun disinilah letak keistimewaan ajaran Allah dan Rasul. Meskipun dia sesuatu yang sudah biasa, sudah dikenal, sudah masyhur, namun bila dilakukan karena Allah dan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Hadis ini dimulai dari hadis 1196 sampai 1205 dan cukup banyak hadisnya. Kita akan pilih beberapa hadis karena hampir beberapa hadis di depan dari 1196 sampai 1202 itu hampir sama bunyinya. Yang jelas di hadis 1202 dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Ini intinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersiwak itu di samping membersihkan mulut dan dia mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diridhai, disukai, disenangi. Dan subhanallah, kalau orang melakukan suatu amal yang dapat mendatangkan ridha Allah, yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang harus dia cari? Karena itulah setiap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ini yang kita kejar, ini yang kita cari. Oleh karena itu, seandainya tidak memberatkan, kata Rasulullah di hadis yang pertama pada bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang disepakati oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartukum bis-siwak ma'a kulli salah. Sekiranya, seandainya tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan manusia, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap mau pergi sholat. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan hadis ini. Beliau katakan bahwa yang paling utama memang menggosok gigi itu dengan arak, yaitu kayu siwak. Dan dari kayu siwak itu yang terbaik adalah yang rotb, yang masih basah. Yang masih basah, bukan yang kering, yang sifatnya memang membersihkan. Tapi kalau masih basah,
masih segar, di samping dia membersihkan juga menghilangkan bau mulut, membunuh bakteri, dia memiliki zat. Memang beda rasanya dengan pasta yang biasa pakai pasta gigi yang berbusa dan harum, memang terasa kurang nyaman pada awalnya. Tapi subhanallah, pasta gigi semuanya membuat mulut harum dalam sekejap. Tapi setelah itu balik biasa. Kalau dengan siwak, kayu siwak yang masih segar, awalnya terasa tidak nyaman, tapi subhanallah segar dan bersih sampai agak lama. Wallahu alam bisawab. Ini yang utama kata beliau. Kemudian yang kedua, dengan apa saja yang dapat membersihkan gigi. Bahkan dengan secarik kain, ujung baju, bahkan dengan jari. Kalau memang tidak ada yang digunakan untuk membersihkan gigi. Ini menunjukkan pada keinginan untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah pada waktu sholat langsung gosok begini ataukah bagaimana sebenarnya? Nah, sebenarnya tidak dibatasi, namun yang dipraktikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berwudu, dan waktu berwudu yang paling tepat bersiwak pada saat berkumur. Berkumur langsung menggosok dengan siwak. Itu yang paling utama. Tapi kemudian kalau ternyata pada saat berkumur atau wudu lupa, ya setelah wudu gosok gigi dan seterusnya. Ini Rasulullah SAW melakukan pasti setiap sholat. Setiap berwudu maksudnya. Oleh karena itu siwak ini menjadi sesuatu yang amat sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam syarah beliau, siwak tidak hanya membersihkan gigi, tapi juga membersihkan gusi, menguatkan gigi, menguatkan gusi, menghilangkan bau mulut. Dan qala ulama, dan beberapa ulama yang pemerhati masalah ini berkata, dan subhanallah, as-siwak yuskinus suda', dapat menenangkan sakit kepala. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian juga bisa yutibun nahkah, bisa menormalkan kembali akibat sakit. Seperti orang yang sudah lama sakit, demam, itu biasanya ada pengaruh seperti badan lemah atau kurus, nafsu makan tidak ada. Subhanallah, dengan bersiwak lebih banyak, itu mengembalikan, menormalisasi tubuh. Subhanallah, ini kata para ulama. Kalau kita baca beberapa literatur tentang gosok gigi ini, subhanallah, terlalu banyak manfaat yang disampaikan. Kemudian hadis berikutnya 1197 dari Huzaifah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu famahu bis-siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bangun tidur, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Jadi bukan hanya menggosok gigi, disebutkan di beberapa hadis juga nanti, ditemukan suatu saat Rasulullah sedang menggosok lidahnya. Jadi diterjemahkan di situ ad-dalak. Ad-dalak itu seperti orang memijat, menggosok seluruh permukaan mulut, lidah dan gusinya dengan siwak. Kalau dulu pelajaran menggosok gigi yang populer pada tahun 80-an, kita disuruh dengan cara memutar bagian kiri dan kanan, kemudian diputar juga bagian kiri dan kanan, kemudian bagian dari gigi bagian dalam. Nah, Rasulullah SAW tidak hanya gigi, gusi, mulut seluruhnya, juga lidah. Bahkan disebutkan hatta yaqulu a', sampai beliau bagi orang yang sudah pernah membersihkan lidah, dengan membersihkan lidah dengan siwak, itu ada bunyi a'. Ini subhanallah, kita tidak paham apa hikmah dan faedahnya. Di beberapa ulama mengatakan itu membersihkan
saluran pernafasan. Saya bunyi itu seperti memperbaiki. Wallahu alam bissawab. Tapi yang jelas tanpa kita ketahui faedahnya saja, tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, lalu kita mutabaah mengikutinya, akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian waktu mau salat, bangun tidur, dan saat karena sahabat datang mungkin habis makan dan lain sebagainya. Ini mungkin bedanya kayu siwak dengan gosok gigi dengan sikat gigi, Pak. Kalau Bapak bawa gosok gigi taruh di kantong kelihatan metongol begini, gimana orang bilang? Pasti menjadi suatu hal yang aneh kan, Pak ya? Atau seperti orang jalan-jalan bawa handuk itu. Kecuali di satu tempat, wallahu a'lam. Di daerah saya di Lombok itu, Pak, kalau orang pakai leang namanya. Leang itu kain yang dipakai di antara perut sampai lutut setelah pakai sarung atau celana. Nah, pertama keluar handuk itu orang-orang desa itu bukan untuk mandi tapi untuk dipakai itu. Pergi ke pasar kemana itu orang-orang yang tidak mengerti lihat ini handuk kok dipakai. Tapi menurut dia mandi itu tidak boleh pakai handuk. Mandi kok malah dikeringkan. Nah, itu ada yang begitu ya. Baik, ini contoh saja. Sikat gigi dibawa kemana-mana mungkin jadi aneh. Tapi kalau membawa siwak di kantong itu jadi biasa-biasa gitu. Ya, wallahu alam. Kedua, sikat gigi ini baik dicoba-coba gitu, tes di rumah. Gosok mulut pakai sikat gigi tanpa pasta. Tunggu 2 menit, cium. Cium sikat gigi itu, Anda dapatkan aroma yang amat sangat tidak sedap. Kayu siwak yang benar, gosokkan seluruh mulut. Tunggu sebentar, cium, tidak ada bau sama sekali. Karena dia ada zat di kayu ini yang dapat membunuh bakteri yang menimbulkan bau itu. Getah siwak. Nah, oleh karena itu kalau sudah kering tidak ada getahnya. Tidak ada yang bisa membersihkan. Itu yang ada pada pasta gigi yang pernah mungkin dulu kita sebutlah namanya mungkin supaya jelas. Ada pasta gigi yang namanya seperti kayu ini. Ternyata itu dihancurkan dan dicampurkan ke pasta. Tapi terlalu sedikit persentasenya dibanding dengan kita menggosok langsung dengan, ya itulah rezeki, Pak. Kalau orang di Timur Tengah sana mungkin sering mendapatkan kayu itu dalam keadaan segar. Kalau kita beli dalam keadaan segar, mungkin disimpan di kulkas supaya awet. Kalau enggak, ya kering dia memang cepat. Dan kalau kering, ya fungsinya mungkin kurang maksimal. Dan ya otomatis keras. Karena dia modelnya cukup digigit saja, dikunyah, langsung terpecah dan menjadi kayak sikat. Itu diantaranya. Kemudian dari Shuraih bin Hani radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha. Shuraih bin Hani berkata, saya pernah bertanya kepada ibunda Aisyah. Itu hadis yang ke-1201. 1201. Bi ayyi syai'in yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait. Apa yang pertama Rasulullah lakukan ketika masuk rumah? Baru datang masuk rumah, Ibunda Aisyah menjawab bisiwak. Jadi Rasulullah menggosok gigi bersiwak dulu sebelum masuk rumah. Nah, coba sekarang misalnya depan rumah ada wastafel gitu, orang gosok gigi pakai siwak, pakai odol, pakai pasta, orang lewat bilang apa, Pak? Kayak anda ada kamar mandi di dalam. Tapi kalau orang pakai siwak seperti itu tidak terlalu risih. Itu wallahu alam bisawab. Ini mungkin bagi yang lama di luar rumah. Kerja berapa jam di luar. Nah, masuk rumah dalam keadaan mulutnya harum. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana diganti dengan permen supaya aroma mulutnya lebih harum daripada siwak? Sebenarnya wallahu alam bissawab, dengan sikat itu membersihkan lalu menyegarkan
dan menghilangkan bau karena adanya bakteri. Kalau permen ya mungkin sesaat saja, tapi itu justru membangkitkan dan menyuburkan bakteri menurut beberapa penelitian, wallahu a'lam bishawab. Kemudian di bab ini dijelaskan juga hal yang menjadi perhatian setiap orang. Dari Abu Hurairah, kita melompat ke 1203. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala al-fitrah khamsun. Fitrah itu sesuatu yang melekat pada diri manusia, di mana Allah ciptakan dirinya atas dasar itu yang sudah pasti ada pada setiap orang. Ada 5 kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-khitan. Khitan sunat. Ini otomatis hanya sekali dilakukan insyaallah seumur hidup. Kemudian yang kedua al-istihdad. Ini mungkin tidak banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Al-istihdad artinya mencukur bulu kemaluan sampai daerah di bawahnya. Kata Syekh Utsaimin, karena ini memungkinkan yatalawwath, tertinggalnya kotoran najis pada bulu-bulu yang ada di sekitarnya. Jadi kata beliau berdasarkan beberapa dalil, maksimal lama bulu itu tumbuh 40 hari. Jadi setiap bulan seharusnya dicukur, dibersihkan. Istihdad. Ini kurang populer. Jadi wallahu alam bisawab, seringkali kita lihat orang tangannya ke arah sana menggaruk-garuk. Karena itu memang waktunya. Jadi setiap ada rasa tangan menggaruk, tandanya dia isyarat, indikasi, segera dibersihkan, dicukur. Istihdad. Ini amat sangat jarang dilakukan kaum muslimin. Kalau bapak-bapak sudah melakukannya, alhamdulillah, itu sunnah. Ya, supaya tidak lupa kata beliau sebagai pensyarah, di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya masuk kamar mandi, bersihkan itu. Istihdad. Kemudian yang ketiga fitrah adalah as-siwak. Menggosok gigi, membersihkan gigi. Artinya fitrah ini Pak, tidak perlu diajarin, tidak perlu disuruh, seharusnya merupakan sesuatu yang secara otomatis. Melakukannya sesuatu kebutuhan secara fitrah. Suatu pekerjaan secara fitrah, menyenangkan, disukai, dan tidak perlu diperintah. Ini pada kebiasaan kita. Kemudian yang keempat, taqlimul azfar, motong kuku. Nah, motong kuku ini ya memang banyak pendapat. Mulai dari ini, begini, ada banyak. Yang umum yang penting potong kuku dulu. Bersihkan kuku, dipotong sampai bersih. Nah, kemudian tidak sampai membuat daging ujung kuku itu terbuka semuanya, sehingga itu akan mudah menimbulkan luka dan sebagainya. Jadi kuku juga fungsinya untuk melindungi daging yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir, qas syarib. Qas syarib, memotong atau memendekkan kumis. Kata beliau, memuat pendapat Imam Malik, bahwa yang disuruh kumis itu adalah qas, memotong, memendekkan, bukan halq. Kalau halq itu artinya mencukur habis. Sehingga beliau katakan, Imam Malik termasuk yang paling keras dalam masalah ini, sehingga dikatakan akan kuberi pelajaran kepada orang yang mencukur habis kumisnya, tapi memendekkan atau merapikan, bukan mencukur habis kumis. Imam Malik mengatakan akan kuberi pelajaran kepada orang yang mencukur habis kumisnya. Wallahu a'lam. Ini 5 hal. Di bawahnya di hadis dari Ibunda Aisyah menyebutkan asyrun minal fitrah, ada 10 yang termasuk fitrah ini. Di sini yang 5 yang kita sebutkan
adalah sesuatu yang sering kita dengar. Saya katakan tadi fitrah artinya walaupun tidak disuruh, tidak dianjurkan, tidak dipaksa, dia akan lakukan, dia akan biarkan. Salah satu di antara 10 selain yang 5 dari Abu Hurairah itu adalah i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot tumbuh. Ini sunnah fitrah, tidak perlu disuruh, tidak perlu diajarkan, orang akan melakukannya secara langsung. Tapi subhanallah, gaya hidup, film yang masuk, berita dan lain sebagainya yang menunjukkan gaya hidup. Sampai dulu ada iklan pisau cukur, apa bunyi iklannya? Cukur lebih tampan. Bapak lupa? Zaman 80-an, cukur lebih tampan katanya. Kemudian bintang-bintang film yang datang dengan rambut penuh, jenggot, kemudian dicela oleh orang sekelilingnya, kemudian dicukur. Setelah bercukur dia bilang, nah ini baru keren, ganteng. Nah, ini terus seperti wabah, mewabah, kemudian menjadi gaya style hidup orang tanpa jenggot adalah sebagai bentuk kebersihan. Tapi subhanallah, Allah dan Rasul tidak mungkin keliru memberikan arahan sebagai bentuk fitrah manusia. Bermunculan dari tahun ke tahun kajian penelitian tentang jenggot. Ditemukan subhanallah, para pakar dan para profesor peneliti justru membiarkan jenggot tambah panjang, sehingga orang dulu bilang kayak profesor aja jenggotnya panjang. Diteliti memang subhanallah, pria yang membiarkan jenggotnya tumbuh begini, dan banyak sekali penelitian. Banyak sekali penelitian tentang itu. Tapi kemudian muncul juga ucapan yang membuat orang menjadi jauh dari sunnah ini. Makin panjang jenggot, makin goblok, jenggot menunjukkan macam-macam kalimat yang bukan datang dari hasil penelitian. Bukan datang dari hasil penelitian. Dan seandainya seluruh manusia meneliti dengan kadar ilmu dan kapasitas mereka, menemukan ternyata memanjangkan jenggot tidak baik, saya akan panjangkan jenggot karena Rasulullah yang suruh. Begitu harusnya muslim. Karena Rasulullah memanjangkan jenggotnya dan menyuruhnya. Dan saya sering katakan subhanallah, kalau orang niatnya mengikuti sunnah, ittiba' mutaba'ah Rasulullah SAW, maka subhanallah selama bertengger jenggotnya itu pahala terus. Dan subhanallah tidak ada amal sunnah atau hampir tidak ada yang terus menerus orang dapat pahala karena niatnya mengikuti sunnah seperti jenggot. Coba apa amal? Berzikir, kalau kita tidur lepas, yang lain dilepas, baca, semuanya lepaslah selesai. Tapi subhanallah, kalau kita mengikuti Rasulullah jenggot ini, saat ini promosi, iyalah harus dipromosikan. Selama jenggot bertengger 24 jam Pak, subhanallah. Dan mudah-mudahan karena keikhlasan hati kita mengikuti Rasulullah, mudah-mudahan ini yang dipertimbangkan dan berat timbangannya kelak. Karena amal yang lain membutuhkan sesuatu yang bersifat keikhlasan yang tinggi dan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau banyak yang berjenggot, orang tidak ada yang berkata kayaknya saya paling bagus, karena semua orang berjenggot. Kalau 1-2 orang mungkin. Kemudian pada yang 10 ini selain memanjangkan jenggot, yang tidak ada pada Abu Hurairah adalah istinsyakul ma', berkumur-kumur. Entah itu berkumur di mulut atau masukkan air ke hidung. Jadi berkumur sekaligus sisa air kumur itu yang di tangan, bukan air yang di mulut. Setelah memasukkan air ke mulut, ada sisa air di sini langsung dihirupkan ke hidung. Dan ini tergantung pada kebiasaan orang yang mampu secara kuat sampai masuk, itu lebih baik. Tapi jika hanya sampai rongga hidung saja, kemudian dihempas Pak,
bukan langsung dimasukkan, biarkan ke dalam. Setelah dihirup, kemudian dihempas, disemburkan kembali, bukan dibiarkan di dalam atau terus sampai ke dalam tenggorokan. Wallahu a'lam. Ini adalah hal yang amat sangat luar biasa, menjadi fitrah kebiasaan manusia yang membuat dia bersih. Dan ini yang luar biasa. Pada fitrah yaitu ghuslul barajim. Ghuslul barajim, al-burjumah, itu jari-jari tangan, membersihkan tangan, ruas-ruas jari, bagian celah-celah di dalamnya. Ini sunnah. Itu yang saya bilang, kebiasaan orang sekarang pakai hand sanitizer ini gara-gara virus toh. Sebenarnya sunnahnya begitu, membersihkan tangan, mencuci. Oleh karena saya bilang, menurut riwayat, di depan rumah Rasulullah itu ada tempayan, tempat air untuk cuci tangan, cuci kaki dan bersiwak. Dan ini memang sunnah yang lama tertinggal, membersihkan tangan. Dan Rasulullah selalu menjaga kebersihan tangannya, memotong qassus. Qas di sini hadis yang berbunyi qassul adfar. Di atas dikatakan taklim, memotong kuku. Sedang di hadis ini sebabnya Imam Malik mengatakan qas itu bukan menghabiskan, menggunting. Dari kata miqas itu gunting, qas, yaqus. Ini bagaimana bentuknya? Seperti potong kuku. Qassul adfar, bukan mencukur kuku, tapi memotong kuku. Demikian pula qassus syarib adalah memotongnya, bukan mencukur habis. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang terakhir, yang termasuk yang ke-9, karena di hadis ini tidak disebut yang ke-10. Yang ke-9, intiqasul ma'. Kata Imam Syafi'i dan lainnya, yang dimaksud atau kata perawi bukan Imam Syafi'i, itu Waqi'. Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i berkata, ahadur ruwat hadal hadis, salah satu perawi hadis ini mengatakan ay al-istinja, yaitu bersuci dengan air, dengan memperbagus, membersihkan, bersuci dengan air adalah sunnah fitrah. Kemudian perawi mengatakan nasitul ashirah, saya lupa yang ke-10 apa. Dari lupa ditulisnya lupa. Illa an takuna madmadah, tapi kayaknya itu berkumur-kumur, madmadah. Kalau tadi istinsak, memasukkan air ke hidung, kemudian madmadah itu berkumur-kumur sampai berguncang air dalam mulut, baru disemburkan. Ini merupakan sunnah-sunnah yang amat sangat berguna. Kemudian satu lagi, naftul ibit, mencabut Pak, bukan mencukur bulu ketiak. Naftul ibit itu mencabut sampai ke akarnya. Ya mungkin suatu hal yang jangan di depan orang lah ya, sambil ada depan rumah, sambil ngobrol sama orang cabut-cabut, itu tentu tidak layak sama sekali ya. Ya dalam rumah itu pekerjaan dalam rumah, dicabut, sakit. Kalau sakit cukur, ada riwayat Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau sedang dicukurkan bulu ketiaknya, ada muridnya datang, Imam, bukankah yang sunnah itu mencabut? Kata beliau, benar, tapi aku tidak kuat. Mungkin karena lebat, kalau semua dicabut, baik. Tapi kalau bertahap nyabutnya sedikit-sedikit, akan habis dan bersih, itu bagus. Sampai dikatakan dalam beberapa hadis ketika Rasulullah berdoa, nampak putih ketiaknya. Putih ketiaknya menunjukkan beliau sangat merawat ketiak, bulu-bulunya dicabut. Kalau tidak mampu mencabut, dicukur. Nah, inilah hal-hal yang mungkin belum terbiasa kita lakukan. Kumis dirapikan, jenggot biarkan tumbuh. Dan apa manfaatnya kalau dicukur terus? Dan bahayanya kita berhias, bercantik diri dengan mencukur. Berarti kita berhias, pergi berangkat salat Idul Fitri, salat Jumat,
berhias dengan melanggar perintah Rasulullah SAW, ini merupakan kesalahan besar. Biarkan saja, biarkan. Kalau memang belum percaya diri membiarkan tumbuh jenggot panjang betul, ya pokoknya jangan dicukur lah, jangan dicukur. Perhatikan baik-baik wajah kita, subhanallah, berjenggot itu betul-betul nampak. Apa kata orang, macho kata apa? Tidak tahulah, pokoknya keren lah. Kan tidak mungkin Allah ciptakan sesuatu sia-sia. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa guna dan tanpa manfaat. Itulah jamaah sekalian, suatu hal yang perlu kita lakukan, dan mudah-mudahan itu juga menjadi sarana untuk mendapatkan ridha Allah, dan tidak hanya bentuk ibadah-ibadah besar. Sebagaimana tadi malam kita katakan, kita ingin perbanyak amal, ketaatan, agar Allah ridha pada kita, agar Allah mengampuni dosa kita. Dan sunan fitrah, sunnah-sunnah fitrah ini merupakan sarana terbesar, ringan, untuk mendapatkan kebersihan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.